kali ini di tahun 2021 kita dengan semangat baru. Insya Allah penuh keberkahan dan kita semua menjadi lebih baik ya guys. Oh ya guys, pada episode saya yang sebelumnya saya membahas tentang masalah bawah sadar ya, dengan relaksasi dan bagaimana kita di tahun ini, di tahun 2021 ini kita bisa lebih mature, lebih bijaksana, lebih dewasa dalam menyikapi kehidupan ini. Insya Allah ya semakin baik. Dan topik kita kali ini guys yaitu tentang yang ingin saya bahas kali ini adalah tentang bagaimana kalian mau sukses nggak sih guys? Pasti semua mau, saya juga mau juga dong guys ya. Di tahun 2021 ini kalian mau sukses, apa itu kuncinya? Miliki keyakinan yang kuat. Oke guys, simak terus apa yang akan saya sampaikan. Oke guys, kalau kita lihat di sini sebetulnya ya guys, kalau kita mau sukses, karena yang saya sampaikan adalah kuncinya adalah kita punya keyakinan yang kuat. Seperti episode saya yang pertama kali saya pada channel saya ini, saya menekankan pada bila kita memainkan pikiran bawah sadar, kita ingin mencapai sebuah kesuksesan atau goal setting kita harus hakul yakin dulu guys. Jadi kita yakin punya keyakinan yang kuat terhadap apa yang kita inginkan, tersebut insya Allah akan berhasil. Jadi 88% kekuatan pikiran bawah sadar kita itu yang berproses mengarahkan kita kepada goal setting yang kita ingin tuju, yaitu 12% nampak di permukaan pikiran sadar kita. Oke guys, kunci untuk memiliki keyakinan yang kuat agar kita bisa benar-benar sukses ya. Jadi keyakinan itu adalah modal utama untuk kita yang ingin mewujudkan keberhasilan dan kesuksesan guys. Keyakinan yang kuat itu mampu menghadapi berbagai situasi dan kondisi untuk tetap melangkah maju ya, berusaha dan juga kita berjuang guys. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah keyakinan itu akan muncul? Apakah ada cara untuk memperolehnya? Dan bagaimana caranya? Gitu. Jadi untuk membantu kita supaya kita benar-benar bisa mencapai keberhasilan dan menjadi orang sukses, ada kunci pentingnya guys. Apa itu ya? Ya, ternyata jika kita ingin memperoleh keyakinan yang kuat dalam diri kita, kita harus berada di level tertinggi dalam 7 tangga keyakinan. Ya, umumnya sih manusia itu dibagi dalam 7 level guys ya. Ketika berbicara tentang keyakinan, termasuk dalam hal mewujudkan kesuksesan, tingkatan ini disebut dengan 7 human force ya, atau 7 kekuatan dalam diri Anda, dalam diri kita ya guys ya, sehingga kita mampu memperoleh keyakinan yang kuat gitu. Jadi di situ akan meliputi, kalau kalian lihat nanti ya pada gambar diagram ini, kalian lihat itu ada tingkatan IQ ya, tingkatan intelijensi, kecerdasan intelijensi kita. Ada 2 poin di sana. Kemudian ada juga kecerdasan emosinya, emotional quotient, kecerdasan emosinya ada 3 poin. Kemudian pada tingkatan tertinggi, level yang tertinggi adalah pada spiritual quotient, kecerdasan spiritual, ada 2 poin. Dan poin yang tertinggi, tingkatan tertinggi adalah meaning and purpose. Nanti akan kalian lihat guys apa itu. Jadi guys, 7 force human itu berguna untuk menemukan alasan terbesar kita meraih kesuksesan yang diinginkan guys. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menumbuhkan rasa keyakinan yang kuat pada diri kita. Jadi pada diri seseorang itu dapat ditemukan.
Jadi setiap tingkatan guys ya, jadi setiap tingkatan itu dia memiliki kadar berbeda dalam membangkitkan rasa yakin. Nah, tingkatan yang terbaik adalah ketika kita berada pada posisi teratas ya. Nah, dari situlah kekuatan besar dalam diri muncul untuk mendorong keyakinan yang kuat mengejar kesuksesan guys. Tapi masing-masing orang dia memiliki tingkatan yang berbeda guys. Nah, hal ini dipengaruhi situasi ataupun keadaan individu itu masing-masing guys. Ya guys, pertanyaannya kan berada di level atau tingkatan berapa kita saat ini ya guys. Penting sih sebetulnya menjawab pertanyaan itu supaya kita bisa menumbuhkan keyakinan yang kuat dan benar-benar berhasil menjadi orang yang sukses sesuai harapan kita. Jika kita tahu berada di level berapa kita saat ini, kita bisa mulai berbenah diri, menyusun cara untuk mencapai level teratas yaitu level tertinggi pada HQ Spiritual Operation. Oke guys, kalau saya katakan di sini, kita harus bisa menjadi tuan dari hati dan pikiran kita guys. Apa sebetulnya dimaksud dengan hal itu sebetulnya dalam konsep kita ingin menjadi orang yang sukses dengan keyakinan yang kuat? Kalau kita lihat pada gambar diagram tadi IQ ya, poinnya apa aja? Kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan, kalau pada tahapan yang paling dasar kan di IQ itu ya guys ya. Kalau saya membahas tentang masalah mind, emosional, and spiritual operation juga di sini. Kalau kita lihat pada emosi, tingkat pada episode saya yang sebelumnya kan saya menyampaikan tentang masalah emotional question ya guys ya, kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi yang tertinggi, kecerdasan emosi itu kan ada 9, ada 9 emotion ya, bahwa emosi itu ada 9 guys. Jadi emosi itu tidak melulu yang namanya marah itu emosi ya. Emosi itu ada emosi positif dan emosi negatif. Emosi negatif itu ada salah satunya seperti kita marah, sedih, kecewa dan sebagainya yang sudah saya sampaikan pada episode yang sebelumnya. Sedangkan pada emosi yang positif itu ada 3. Nah, tingkatan emosi positif yang tertinggi itu adalah peace. Apabila kita udah peace, episode saya sebelumnya mengatakan tentang peace itu bagaimana apabila kita dalam menghadapi berbagai problema, yang sedih pun, yang tidak baik pun, dalam kondisi yang mungkin kita rasa kurang baik, kita tetap merasa peace karena kita sudah berdamai dengan situasi yang ada. Itulah tingkatan emosi positif yang tertinggi. Orang dalam tingkatan emosi positif tertinggi dia peace. Kalau dalam hal ini tingkatan yang lebih tinggi itu adalah HQ, kecerdasan spiritual. Tingkatan tertinggi dari kecerdasan spiritual adalah meaning and purpose. Kita lihat seperti apa sebenarnya orang dengan jadi meaning and purpose yang tinggi tersebut dengan kecerdasan spiritual yang tinggi itu guys. Ya, kalau dikatakan kita ini yang menjadi tuan bagi hati dan pikiran kita ya guys ya, karena kita yang memanage semuanya, sehingga menciptakan kita menjadi seseorang yang bagaimana gitu, yang diharapkan seperti apa guys. Untuk kalian yang masih berjuang, sama saya pun juga masih berjuang, kita semua sama-sama berjuang untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hidup itu memang tidak selamanya mewujudkan apa yang kita harapkan. Hidup memang tidak selamanya memberikan semua yang kita inginkan guys. Ya, hidup di dunia ini memang begitu, tapi itulah namanya kehidupan, dan itulah menariknya, itulah dinamika kehidupan guys. Dengan kegagalan yang kita alami, dengan kesempatan kita yang hilang, menjadikan kita itu lebih bijak dalam melihat setiap keadaan, menjadikan kita lebih bijak dalam membuat setiap keputusan, dan tentunya menjadikan kita lebih bersyukur terhadap apa yang sudah dilakukan dan yang
didapatkan, guys. Ya, keadaan yang sulit memang mampu mengubah pribadi seseorang, guys. Karena bahkan juga mungkin tidak jarang ya kita mengendalikan pikiran dan hati seseorang dalam bertindak, guys. Sehingga tanpa sadar bisa menyakiti diri sendiri juga orang lain. Tapi guys, ingat bahwa setiap kesempatan yang datang pada kita adalah peluang dari Tuhan, peluang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Nah, pemikiran seperti itu yang dirasakan oleh orang-orang di tingkatan tertinggi dalam spiritual quotient, yaitu tingkatan tertinggi 7 human force, yaitu meaning and purpose. 7 human force, sebuah kekuatan dalam diri kita yang bisa menumbuhkan perasaan yakin akan kesuksesan. Semakin tinggi tingkatan kita akan membuat keyakinan pun menjadi lebih teguh. Biasanya hal ini dirasakan oleh para orang tua yang sudah melalui dan merasakan asam garam manis kehidupan, guys. Padahal semua itu berasal dari pola pikiran manusia itu sendiri. Jadi, walaupun usia kita masih terbilang muda atau belum tua ya guys, tetap bisa mempunyai pemikiran seperti itu. Nah, bagaimana caranya, guys? Semua pasti ingin sukses, dan modalnya adalah dengan keyakinan yang saya sampaikan tadi. Jadi kunci kita memiliki keyakinan kuat supaya kita bisa benar-benar sukses. Kalau kita yakin, tanpa adanya keyakinan, maka mustahil dong kita bisa sukses. Kalau kita sendiri tidak yakin bahwa kita bisa sukses, akan sulit mewujudkannya, guys. Maka setelah ini saya katakan dalam spiritual quotient yang tertinggi, dalam kecerdasan spiritual yang tertinggi adalah meaning and purpose tadi. Yang saya katakan adalah bahwa kita ini yang menjadi tuan dari hati dan pikiran kita, guys. Kita yang memanage semuanya. Kalau kita ingat tadi pada diagram 7 human force, pada gambar 7 human force yang saya sampaikan, bahwa dalam tingkatan ada 3 tingkatan, 3 lapisan: physical, EQ yang meliputi poin kepastian dan tantangan. Dia ada 2 poin dalam EQ, dalam kecerdasan intelijensi. Physical itu kepastian, poin kepastian dan tantangan. Ada 2 poin. Sedangkan pada emotional quotient, tahapan selanjutnya, tingkatan selanjutnya yaitu kecerdasan emosi. Di dalam EQ, kecerdasan emosi atau emotional quotient, ada 3 poin penting. Yaitu poinnya apa aja? Itu poin eksistensi diri, kemudian cinta,
pada poin yang tertinggi selanjutnya di dalam HQ Spiritual Question, ada 2 poin penting, yaitu adanya kontribusi, dan tingkatan spiritual question yang tertinggi adalah meaning and purpose. Dimana di dalam meaning and purpose adalah kita yang menjadi tuan dari hati dan pikiran kita, guys. Jadi apa? Orang dalam tingkatan meaning and purpose atau SQ spiritual question tertinggi itu dia memang dalam keadaan sulit, memang dia mampu mengubah pribadi seseorang, bahkan dia tidak jarang mengendalikan pikiran dan hati seseorang dalam bertindak yang saya sampaikan tadi, sehingga tanpa sadar bisa menyakiti diri sendiri juga orang lain. Tapi guys, ingat yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap kesempatan yang datang pada kita adalah peluang dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki diri jadi lebih baik. Kita bisa menjadi sukses. Nah, pemikiran seperti itulah yang saya sampaikan tadi yang dirasakan oleh orang-orang di tingkatan tertinggi seven human forces, yaitu and purpose. Jadi kembali lagi kita, apa yang saya sampaikan tadi, pertanyaannya adalah pada seven human force itu kan kekuatan yang tinggi dalam diri kita, karena adanya keyakinan yang teguh. Memang biasa dirasakan oleh orang-orang yang sudah tua, guys, tapi tidak menutup kemungkinan kita yang muda pun bisa. Bagaimana caranya? Yaitu berpikirlah positif dan ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap hasil yang kita dapatkan. Berserah diri bukanlah pasrah, guys. Jadi berserah diri itu bukanlah pasrah. Sekali lagi saya katakan bahwa berserah diri itu bukanlah pasrah kita, guys. Tapi apa? Kita tetap berjuang sekuat tenaga dan selalu berdoa. Jadi ikhtiar dan berdoa. Make doa. Kalau kita hanya berdoa saja tanpa berusaha berikhtiar, sama juga bohong ya, guys. Jadi kita tetap berjuang sekuat tenaga dan selalu berdoa. Dan kita lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pasrah. Ketika pikiran dan hati itu sudah selaras, maka akan mudah untuk kita mewujudkan kesuksesan itu, guys. Saya ulangi, ketika pikiran dan hati sudah selaras, maka akan mudah untuk kita mewujudkan kesuksesan itu. Ketika seseorang sudah berada pada tangga meaning and purpose, yaitu pada tingkatan spiritual question yang tertinggi, yang ketujuh ya guys, yang ketinggi itu tadi, yaitu meaning and purpose. Jadi ketika seseorang sudah berada pada tangga meaning and purpose, maka akan mempertemukan mereka dengan alasan terbesar untuk sukses. Saya ulangi, ketika
berada pada tangga meaning and purpose, maka akan mempertemukan mereka dengan alasan terbesar untuk sukses. Ketika seseorang sudah berada pada tangga meaning and purpose, maka akan mempertemukan mereka dengan alasan terbesar untuk sukses. Oke guys, Arisha, percayalah bahwa kalian itu luar biasa, bahwa kita semua ini adalah dicetak menjadi luar biasa. Insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di tahun 2021 ini, insya Allah. Akhir kata, saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again, insya Allah. Selamat